Silakan, Pak. Biar bisa belajar juga buat yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih untuk teman-teman semua yang tetap semangat. Ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai research metodologi. Tetapi sebenarnya sebelum research metodologi masih banyak yang terjerat di sini sebenarnya. Nah, research point of view ini merupakan overview dari yang kemarin. Jadi sebenarnya riset itu ada 3 bagian. Yang pertama method point of view. Nah, ini selama ini kita terkungkung di sini nih di method point of view. Jadi kita fokusnya kemana? Ke metode. Dan ini ada, nggak apa-apa. Tetapi biasanya ini bersifat ini, short term. Ya, jadi artinya ketika kita sudah riset mengenai suatu metode tertentu, ya sudah kita berhenti. Gitu. Karena kita sudah mengetahui, oh metode itu ternyata performanya seperti ini, atau akurasinya seperti ini, atau latensinya seperti ini, atau workload-nya seperti ini, atau efisiensi dan segala macam. Setelah itu ya sudah berhenti. Dan itu tidak apa-apa, tetapi sebenarnya nggak bagus. Nggak bagus kalau kita ingin fokus kepada satu hal. Gitu. Tetapi bisa juga sih ada yang fokus ke metode, tetapi metodenya in general. Ya, misalkan AI gitu ya. AI in general, AI kan nanti banyak metodenya. Metodenya apa? Metode A, metode B, metode C. Tetapi permainan riset kita hanya nanti akan bermain di sini nih. Sumbangsi kita. Nah, ini sebenarnya bukan nggak bagus, tetapi pemainnya sudah banyak. Pemainnya atau researcher banyak yang bermain di sini. Gitu. Dan untuk bersaing itu agak sedikit sulit. Apalagi di tengah keterbatasan kita sebagai dosen di Indonesia, karena memiliki kesibukan yang banyak ya, selain mengajar, kita juga harus meneliti, kita juga harus pengabdian, kita juga harus melakukan administrasi, kita juga harus melakukan kegiatan dan segala macam. Jadi sebenarnya peluang kita untuk bermain di sini cukup berat, gitu. Walaupun ada. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita bermain di sisi product base. Jadi riset kita fokusnya kepada produk. Ya, seperti riset saya, produknya adalah teknologi pembelajaran. Atau seperti risetnya yang kemarin, pembicara risetnya ke perangkat untuk orang cacat ya, orang cacat, impaired device ya. Atau mungkin ada rekan-rekan yang lain juga misalkan fokus ke aplikasi game misalkan aplikasi game. Nah, ketika kita fokusnya kepada produk, misalkan seperti tadi saya teknologi pembelajaran, nah ini bisa menjadi salah satu kandidat untuk terjadinya long term riset. Jadi riset yang cukup panjang. Kenapa? Karena kita juga bisa mengambil metode. Kita bisa menerapkan metode. Kita bisa menggunakan banyak metode untuk mengembangkan produk kita. Baik dari sisi software, baik dari sisi hardware, baik dari sisi analisis atau yang lain-lain, itu untuk menunjang produk kita. Nah, itu bisa menjadi long term research. Nah, findingnya, ini agak sedikit berbeda. Impact, dampak yang dipergunakan atau yang didapat setelah kita menerapkan metode tertentu terhadap produk itu. Kontribusinya apa terhadap pengenaan atau penggunaan metode tersebut. Dan permasalahannya biasanya kita bisa mengambil dari real world problem. Sedangkan kalau metode mungkin agak sedikit spesifik ya, belum masuk ke real world problem gitu.
Nah, yang ketiga sebenarnya ada lagi riset yang namanya review. Jadi kita reviewing existing method atau produk atau trends. Nah, ini sifatnya lebih pendek lagi. Biasanya lebih ke one time research. Nah, findingnya nanti ke membandingkan antar metode atau antar tren. Nah, ini sebenarnya beberapa point of view dari riset yang bisa Bapak Ibu ambil. Nah, mungkin selama ini kita beradanya di sini nih. Kita bermainnya di sini. Sehingga kadang-kadang itu kecampur-campur nih. Misalkan sistem pakar. Nah, kita bikin sistem pakar dengan metode A. Ya, kita mengukurnya metodenya. Sistem pakarnya nggak kita ukur. Dan akhirnya yang terjadi apa? Banyak sistem pakar metode A hanya kita ganti apa? Subjeknya atau tempatnya. Ya, karena sudah terlalu banyak yang bermain di sini dan ini kontribusinya sangat kecil gitu. Dan itu tadi saya bilang kesempatannya sangat sedikit. Nah, maka sekarang kita mulai bergerak ke arah sini, produk. Jadi Bapak-Bapak mungkin bisa mulai memikirkan kira-kira apa ya produk yang ingin saya buat. Cobalah bawa sesuatu atau keterampilan Bapak Ibu ke dalam menciptakan suatu produk. Produk banyak, jadi Bapak Ibu bisa, saya mau main di produk ini nih, saya main produk kesehatan misalkan, atau medical. Seperti medical, ya ini kan banyak nih nanti misalkan dari image untuk deteksi kanker, deteksi apa kan banyak metode, ada citra dan segala macam. Nah itu bisa Bapak fokus ke produk medical, nanti lantas supportnya di apa saja, bagian mana. Nah itu nanti bisa dijadikan timeline. Misalkan tahun pertama deteksi citranya, tahun kedua misalkan untuk analisa dari hasil deteksinya, ini main ke DSS atau ke kemana. Terus nanti yang ketiga main lagi ke analisa lebih dalam, misalkan metodenya ditingkatkan gitu ya, misalkan menjadi NLP atau yang segala macam. Nah ini bisa menjadi lebih panjang waktunya. Dan topiknya juga akan semakin kaya. Nah, di dalam ini kita pun tidak perlu menentukan satu metode saja, kita bisa menentukan banyak metode. Misalnya metode A, metode B, metode C. Nah, ini kita kasih ke anak-anak kan bisa nih. Nanti hasil yang terbaik kita compile menjadi satu tulisan gitu misalkan. Untuk menunjang ini. Begitu Bapak. Nah, itu review mengenai yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan how to build your story. Nah, ini masuknya ke ranah introduction. Ini yang kadang-kadang luput nih Bapak-Bapak. Kadang kita menganggap remeh introduction atau biasanya disebut dengan latar belakang. Nah, sebenarnya justru introduction ini adalah separuh nyawa jurnal kita. Ini separuh nyawa jurnal kita karena rata-rata pembaca itu membacanya dari abstrak lantas ke introduction. Dari introduction ketika dia tidak menemukan sesuatu, informasi atau suatu hubungan, itu langsung mundur dia. Karena terkadang kita luputnya di sini gitu. Saya sebagai reviewer yang paling utama saya baca adalah di bagian introduction, bagaimana dia menceritakan riset ini apa, korelasinya bagaimana, kontribusinya apa, itu harusnya diceritakan di introduction. Nah, terus bagaimana kita membangun introduction yang baik? Nah, langkah pertama adalah kita harus bisa menentukan keyword yang sesuai dari riset kita.
ini penting nih keyword. Artinya apa? Menentukan riset kita berada di area mana. Nah, bagaimana kita bisa menentukan keyword? Salah satunya adalah kita mencoba membuat title riset kita. Misalkan, saya punya angan-angan membuat titel riset saya, misalkan Toulmin Arguments in English Reading Comprehension for English as Foreign Language. Nah, dari sini saya bisa mengambil kata-kata kunci penting nih di sini. Toulmin Argument, English Reading Comprehension, English as Foreign Language Student. Lantas saya jabarkan nih keyword-keywordnya. Saya ambil bagian pentingnya. Jadi ada nanti membahas mengenai Toulmin Argument, membahas mengenai English, membahas mengenai Reading Comprehension, membahas tentang EFL. Nah, dari keyword ini, selanjutnya kita coba merangkai dengan cara pertama mengurutkan. Kita cari dulu permasalahannya apa mengenai keyword tersebut. Terus cari related research-nya dan cari knowledge dari riset tersebut atau information yang ada di dalam keyword tersebut. Selanjutnya, kita cari relasi untuk menghubungkan semua keyword. Nah, dalam hal ini, dari keyword saya yang menghubungkan antara Toulmin Argument, English, Reading Comprehension, dan EFL itu adalah kata kuncinya ini, graphical structure. Lantas, kita mulai mengurutkan keyword tersebut dari yang umum sampai ke spesifik. Jadi umumnya adalah apa? English, in general term. Apa sih English? Kenapa harus berbahasa Inggris gitu misalkan. Lantas di paragraf kedua, kita tingkatkan lagi nih spesifikasinya, English as foreign language. Berarti apa? English yang dipergunakan untuk negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Lantas, yang berikutnya masuk ke area reading. Nah, reading untuk yang berbahasa Inggris mungkin mudah, tetapi Inggris reading untuk orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing akan sedikit berbeda. Nah, itu ada korelasinya nih antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, ini reading in general. Nah, lantas kita spesifikasikan lagi menjadi bahasan reading comprehension. Nah, ini juga ada permasalahan lagi gitu. Nah, dari reading comprehension ini kita mencari benang merah selama ini penelitian mengenai English reading comprehension itu adanya ada di mana. Dan cari related research mengenai apa yang akan kita bangun. Nah, dalam hal ini saya menemukan adalah graphical structure. Kenapa graphical structure? Ya karena memang Toulmin Argument merupakan yang saya bangun itu menggunakan struktur grafik. Sama seperti konsep map atau mind map seperti itu ya. Nah, sehingga inilah yang menghubungkan antara pembahasan di atas dengan pembahasan yang saya bangun di bawah atau Toulmin argumennya itu. Jadi saya jelaskan mengenai graphical structure in reading. Risetnya apa saja, apa yang sudah, apa hasilnya, promising atau tidak. Nah, kalau sudah seperti itu, lantas kita mulai memperkenalkan metode yang kita bangun atau asumsi yang coba kita bangun. Dalam hal ini adalah saya Toulmin Argument yang dipergunakan sebagai salah satu graphical structure. Terus sebenarnya ada paragraf yang ketujuh, yaitu aplikasinya. Toulmin Argument kan masih metode. Nah, lantas metode tersebut kita
terjemahkan ke dalam aplikasi, bentuknya bagaimana, tentu akan berbeda. Pas ditutup dengan hipotesis dan research question. Nah, ini salah satu cara untuk membentuk introduction yang baik. Artinya setiap keyword, setiap tema atau setiap title itu mendapatkan satu kaitan, benang merah. Nah, kalau seperti ini kan enak tuh pembaca akan membacanya, oke, ternyata kenapa saya pakai bahasa Inggris? Oh, ternyata bahasa Inggris ketika digunakan oleh orang yang tidak berbahasa Inggris itu punya kesulitan tersendiri. Terus lantas masuk ke spesifik konten yang akan kita ambil ke dalam reading-nya, reading comprehension dan segala macam. Nah, itu akan memudahkan pembaca untuk memahami riset kita. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah membangun introduction tadi, ini yang nggak kalah penting, kita menentukan research metodologi. Ya Bapak Ibu, Bapak. Ya, jadi ya, sebaiknya ketika Bapak-Bapak ingin membuat suatu riset, itu tentukan dulu tadi keyword-nya, terus tema yang akan diangkat apa, itu jadikan sebagai kerangka atau framework. Ya. Tuliskan aja di framework di dalam riset di dalam Microsoft Word Bapak Ibu atau teks editor Bapak-Bapak. Misalkan ini mengenai ini, nanti kita cari ulasannya, kita baca, terus kita ambil yang finding yang bagus. Nanti coba kita rangkai menjadi satu kesatuan. Kalau kita gunakan runutan seperti ini, insya Allah akan jadi lebih mudah gitu Bapak. Nah, selanjutnya adalah research metodologi. Nah, research metodologi itu secara sederhana adalah tentang menunjukkan bagaimana ya, kita merangkai riset kita. Secara spesifik, bagaimana kita mencoba untuk mendesain studi kita secara sistematis. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus sistematis? Ya karena untuk memastikan bahwa studi yang kita lakukan adalah valid dan reliable. Sehingga bisa menjawab sasaran dan objektif dari riset kita. Jadi, riset metodologi ini sangat penting Bapak-Bapak untuk dijabarkan. Nah, riset metodologi sebelumnya mungkin kita menulisnya adalah membangun dengan waterfall, membangun dengan extreme programming, membangun dengan apa? Sebenarnya itu ya kurang sesuai kalau menurut saya. Karena itu di sisinya developer. Tetapi kalau di sini itu yang banyak dibahas adalah bagaimana kita mendapatkan hasil yang kita inginkan sesuai dengan objektif yang kita tuliskan. Nah, jadi di dalam research metodologi kita akan berpikir mengenai beberapa hal ini ya Bapak-Bapak. Pertama, apa yang akan kita kumpulkan atau apa yang ingin kita dapatkan. Terus di mana kita akan mendapatkan itu? Terus yang ketiga, bagaimana cara kita mendapatkannya? Terus yang keempat, bagaimana kita menganalisanya? Nah, ini adalah 4 poin yang akan kita sampaikan di dalam metodologi riset, atau riset metodologi. Jadi misalkan, what data to collect? Kalau di dalam studi saya, data yang akan saya collect adalah hasil tes. Terdiri dari pre-test dan post-test gitu misalkan. Nah, pre-test dan post-test ini dipergunakan sebagai apa? Representasi pemahaman siswa atau understanding misalnya.
Nah, dari mana saya dapatkan ide ini? Nah, ide ini saya dapatkan dari riset-riset A, riset B, riset C, itu mempergunakan ini. Nah, jadi dasar pemilihan data yang kita pergunakan itu memiliki pegangan yang kuat karena ada beberapa riset sebelumnya yang mempergunakan itu. Ya. Nah, ini yang pertama what. Nah, lantas yang who. Ini karena saya objeknya student, maka saya jabarkan saya eksperimen saya melibatkan mahasiswa Polinema semester 4 atau semester 8. Umur rata-rata sekitar misalkan antara 18 sampai 21 tahun. Yang melibatkan berapa kelas, misalkan ada melibatkan 4 kelas. 4 kelas di mana masing-masing rata-rata satu kelas persentase murid laki-laki dan murid perempuan sekian. Ini sangat penting Bapak Ibu, Bapak-bapak. Karena ada beberapa riset itu terkadang gender itu menentukan hasil. Nah, jadi kita harus menspesifikasikannya secara lengkap, termasuk umur juga. Jadi umur, gender itu kita klasifikasikan. Termasuk juga nanti kita memastikan bahwa misalkan kita memiliki eksperimen misalkan di 2 kelas saja, kelas A dan kelas B gitu ya. Nah, kita juga harus memastikan bahwa kelas A dan kelas B itu memiliki kemampuan yang sesuai, yang sama, misalkan equal. Jadi starting point kita jelas bahwa kelas A dan kelas B sebelum eksperimen memiliki hasil yang sama. Nah, itu perlu kita jabarkan juga. Ya, itu yang untuk who-nya. Lantas how to collect-nya. Nah, how to collect-nya ini juga kita jabarkan. Nah, misalkan saya jabarkan eksperimental setting saya. Jadi di dalam eksperimen itu akan terdiri dari yang pertama pretest selama sekian menit untuk mendapatkan hasil apa. Lantas yang kedua penggunaan aplikasi. Dan yang ketiga nantinya post-test. Nah, ini adalah cara-cara untuk mendapatkan nilai-nilai misalkan. Itu saya jabarkan. Lantas yang terakhir, how to analyze adalah kita menjabarkan mengenai metode yang akan saya gunakan adalah ANOVA. ANOVA dipergunakan untuk mengetahui perbedaan nilai antara pretest dengan post-test. Apakah ada perbedaan yang sekian atau signifikan atau tidak. ANOVA juga memiliki korelasi, memiliki kemampuan untuk melihat hubungan antara misalkan antara nilai dengan umur atau antara nilai dengan yang lain. Dan ANOVA juga bisa mendeteksi, ANOVA juga bisa membandingkan nilai pretest, post-test, delay test, dan segala macam dalam satu grup yang sama. Sehingga itu. Nah, itu saya jabarkan tools yang akan saya pakai untuk menganalisanya. Itu di dalam research metodologi. Nah, research metodologi ini biasanya berada di setelah related study atau setelah literatur study. Ini sumbernya ada di sini, Bapak-bapak, nanti kalau mau dicek. Jadi kalau secara kesimpulan, di dalam metodologi itu menjustifikasi pilihan desain yang akan kita pergunakan dengan menunjukkan bahwa metode yang kita pilih serta teknik yang kita pergunakan adalah yang paling bagus atau yang paling sesuai untuk mendukung riset kita. Karena mereka sudah paling bagus, tentu saja hasilnya nanti pasti harusnya valid dan reliable. Nah, a good research methodology atau metodologi riset yang bagus pasti akan menyediakan
scientifically sound finding, ya. Terdengar seperti finding yang scientific. Ya. Artinya memang kita tidak bisa membuatnya, terkadang tidak bisa 100% scientifically. Karena apa? Karena ada asumsi. Asumsi yang kita bangun berdasarkan hasil. Jadi kita mencoba membangun asumsi berdasarkan hasil. Atau kita coba membangun narasi lah, bukan asumsi, kita membangun narasi berdasarkan hasil. Jadi itu kenapa disebut scientifically sound finding, ya, atau terdengar seperti finding yang scientific. Ya. Tapi paling tidak kita bisa membuktikannya dengan analisa yang sesuai, dan kita mencoba menekankan, emphasize penemuan tersebut dengan memberikan narasi. Nah, di mana desain metodologi yang buruk itu tidak bisa menyediakan ini pastinya, karena kita nggak tahu kenapa kita pakai ini, kenapa harus pakai itu. Nah, jadi paling tidak dengan menggunakan metodologi riset yang baik itu bisa menghasilkan hasil yang baik juga. Nah, di dalam pengukuran analisa itu pasti nantinya akan melibatkan ruang riset atau bagaimana kita mengkondak riset kita, gitu ya. Nah, ada yang kita bisa menggunakan eksperimen, kita bisa menggunakan survei, kita bisa pakai kuesioner, interview, case studies, ada participant and non-participant observation, ada observational trial. Nah, ini biasanya yang ketiga ini itu ranahnya ke medical. Bukan selalu ya, sudah bukan pasti, tetapi lebih banyak dipergunakan di sisi medical atau di sisi yang melibatkan clinical trial, ya, atau kondisi tertentu. Nah, sedangkan di riset-riset yang kebanyakan itu melibatkan ini, eksperimen, survei, kuesioner, atau interviews. Nah, di dalam empat besar ini, itu nanti akan terbagi menjadi dua jenis, ya, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ini kualitatif. Nah, biasanya interview ini spesifik itu dipergunakan untuk kualitatif, sedangkan kuesioner dan survei ini biasanya gabungan antara kualitatif dengan kuantitatif, ya, atau hybrid, ya. Karena survei dan kuesioner biasanya hasilnya agak sedikit meragukan, artinya hanya membahas satu titik tertentu, sehingga biasanya butuh sisi kualitatifnya, sehingga kita menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, sedangkan untuk eksperimen ini kita bisa menggunakan murni kuantitatif, biasanya seperti itu, tetapi bukan berarti harus. Nah, perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif ini kita bisa merujuk di sini. Kualitatif secara konsep itu lebih menitik beratkan kepada memahami behavior daripada manusia yang kita angkat dari perspektif manusianya atau perspektif orang yang kita uji atau orang yang kita tanyai atau orang yang kita jadikan subjek. Nah, ini juga biasanya itu berasumsi bahwa akan ada terjadi suatu dinamika antara satu subjek dengan subjek yang lain. Sehingga terkadang ada negotiated reality, artinya
ada kejadian-kejadian tertentu yang kita bisa negosiasikan, misalkan kondisi siswa atau kondisi informan atau kondisi subjek saat ini sedang dalam keadaan tidak baik sehingga apa, atau kondisi subjek saat ini sedang menempuh apa sehingga mempengaruhi apa dan apa-apa-apa, dan itu akan berbeda lagi dengan subjek yang lain. Nah, berdasarkan informasi-informasi tersebut kita mencoba membangun narasi untuk membangun result kita, sehingga memang di dalam kualitatif ini bersifat in-depth ya, atau mendalam terhadap subjek tertentu. Nah, dan metodologi yang dipergunakan biasanya data dikumpulkan berdasarkan observasi dan interview. Selanjutnya data tersebut dianalisa dengan suatu perangkat tertentu yang dijabarkan oleh si subjek atau informan. Dan yang nggak kalah penting, data ini harus dilaporkan berdasarkan bahasa yang dipergunakan oleh subjeknya. Jadi kalaupun riset yang kita pakai adalah bahasa Inggris, tetapi misalkan subjek kita berbahasa Indonesia, ya kita harus menyampaikannya dalam bahasa yang dipahami oleh informan, supaya dia bisa memberikan deskripsi yang baik. Nah, sedangkan kalau kuantitatif, itu kita concern kepada mencari fakta terhadap suatu kondisi sosial tertentu. Ya, misalkan kondisi sosial bisa juga ada grup manusia, di mana ada umur antara sekian sampai sekian, kita ingin mengetahui mana yang kecenderungannya lebih, misalkan lebih bahagia. Nah, dari kondisi-kondisi tersebut kita lantas mencoba mencari angka-angka yang mendukung terhadap asumsi tersebut. Misalkan, oh ternyata dari umur 40 sampai 60 yang paling bahagia adalah umur yang 40 sampai 45, itu paling bahagia 45 sampai. Nah, itu kita bisa hitung dengan suatu analisa tertentu, misalkan ya tadi. Dan kita juga harus memastikan bahwa misalkan tadi bahagia itu bisa kita ukur. Diukurnya berdasarkan apa? Misalkan dia memiliki apa, Nah, misalkan seperti itu. Atau seperti yang tadi saya jabarkan, understanding. Saya ingin mengukur pemahaman siswa. Nah, pengganti understanding ini apa? Salah satunya misalkan tes. Jadi ketika siswa diterangkan sesuatu, lantas kita uji. Nah, tes ini sebenarnya mewakili sebagian kecil dari understanding, walaupun understanding itu sendiri tidak hanya melalui tes, tetapi bisa juga melalui interview atau yang lain. Tapi salah satu alat ukur yang bisa dipakai untuk mengukur understanding adalah tes. Nah, seperti itu, Bapak-Bapak. Data kita kumpulkan berdasarkan pengukuran tertentu atau pengukuran terhadap sesuatu. Data harus diukur dan dianalisa berdasarkan komparasi numerikal atau komparasi angka, tentu saja dengan menggunakan pendekatan secara statistik. Dan data nantinya akan direport melalui statistical analysis juga. Begitu Bapak-Bapak. Sudah habis. Ada yang ingin tanyakan mungkin? Atau ada yang ingin didiskusikan? Monggo. Saya Pak. Siap. Oke, mulai dari yang pertama ya terkait dengan latar belakang. Ya, selama ini mungkin yang pernah dirasakan itu adalah ketika kita punya satu topik tertentu mungkin. Terus tadi kan enak ya nyusunnya itu ada keyword-keyword yang sudah muncul. Nah, kadang-kadang keyword-keyword itu agak gampang susah ya Pak ya. Bisa jadi kita nemu keyword itu kok terlalu sempit, terus bingung nanti diperluasnya itu seperti apa. Nah,
mengeksplorasi ya, atau mengeksploitasi keyword itu gimana Pak? Barangkali bisa di-share pengalamannya. Nggih, ya itu ini sebenarnya bagian dari pengalaman saya ya. Jadi ketika kita membangun introduction, kita mencari keyword yang sesuai, itu caranya adalah dengan kita mencoba berpikir tentang titel atau judul riset kita. Jadi saya berpikir judulnya dulu nih. Nah, misalkan saya ingin membuat aplikasi ini untuk ini, nah gitu ya. Nanti saya coba bayangkan titel titel judul saya gitu, titel jurnal atau publikasi saya gitu. Misalkan titelnya saya dapatkan ini nih. Ini pun bisa berubah, gitu. Tetapi paling tidak saya punya kandidat titel saya, kandidat judul riset saya. Gitu. Nah, dari sini saya bisa analisa, turunin argumen, lantas saya turunkan menjadi keyword. Ya. Nah, dari turunan ini, dari keyword-keyword yang saya dapatkan, lantas saya coba baca. Ini saya harus baca dulu nih. Saya harus baca riset mengenai 4 keyword ini. Minimal saya bisa baca, saya biasanya baca itu 10 sampai 20 riset. Jadi kalau saya nemu 4, biasanya saya baca 40 riset. Tapi bacanya nggak semuanya saya baca ya 40 riset. Artinya kadang saya pakai screening ya, artinya kalau risetnya bagus, saya baca bisa sampai habis. Tapi kalau risetnya hampir mirip gitu ya, saya biasanya hanya membaca di beberapa section tertentu, introduction, metodologi, riset metodologi tadi. Jadi untuk mencari metodenya apa, subjeknya siapa, bagaimana caranya, nah itu lantas saya baca lagi di kesimpulan. Udah saya cuma baca tiga itu aja untuk beberapa riset yang menurut saya sudah bisa diwakili dengan riset yang lain. Ini harus membaca, Mas. Nah, dari membaca ini kita akan menemukan apa? Menemukan, oh si turunin argumen ini biasanya dipakai buat apa saja sih? Oh, English ini sebenarnya dipakai pada saat apa sih? Apa saja yang pernah dipakai untuk bahasa Inggris? Nah, itu akan kita cari kata-kata kunci yang lain sehingga nantinya, nah ini tadi kan kita baca dulu tadi. Nah, sehingga nantinya kita akan dapat gambaran mengenai ini keyword yang tersembunyi. Ini keyword tersembunyi artinya tidak apa? Tidak tampil di judul ya. Tetapi ini yang menjadi penghubung antara turunin argumen dengan English ini. Ini dihubungkan oleh siapa? Graphical. Structure. Karena kenapa kita dapatkan ini ya? Karena kita bisa dapatkan dari ini riset-riset mengenai English Reading Comprehension dan EFL. Selama ini bagaimana cara mereka improve? Nah, kita akan tahu nanti akan ada benang merah, graphical structure. Nah, akhirnya setelah kita dapatkan kata kunci ini, nah baru kita mulai menyusun, gitu Pak. Pak Hairi. Siapa? Berarti awalnya itu bisa kita breakdown dari judul yang kita bayangkan gitu Pak. Betul, J. Oh iya. Siap. Jadi kan pasti kita punya, ketika punya aplikasi kan pasti kita punya bayangan ini mau dibuat judul apa gitu. Walaupun nggak harus fix dulu gitu, paling nggak dari judul itu bisa merepresentasikan. Jadi saya setiap nulis itu pasti saya pikir judulnya dulu. Ya karena untuk ini tadi, tetapi ada beberapa yang kalau sudah risetnya sudah paham sih judul belakangan ya. Artinya kalau sudah risetnya sudah sama gitu, judul belakangan nggak apa-apa kan, metodenya kita tahu, ininya tahu, itu gampang. Tapi kalau awal-awal banget gitu, saya pasti mikir judulnya dulu.
Gitu Pak Khairi. Iya, Pak. Ada lagi yang ingin tanyakan mungkin? Bagus tuh tadi. Permisi Sensei, Oke, mau nanya. Pak Enggar. Oke, jadi kan kemarin yang pertemuan kita sebelumnya kan jenengan menyarankan untuk ya mempelajari paper gitu kan dari beberapa sumber gitu. Nah, ini kemarin pada waktu awal-awal saya agak tidak mengikuti sarannya Sensei. Nah, jadi kalau sarannya Sensei kan ngambil dari Science Direct, Elsevier dan kawan-kawan seperti itu. Nah, saya itu nembak beberapa profesor yang ada di beberapa negara gitu ya. Bukan negara, beberapa kampus di sebuah negara. Nah, ternyata kasusnya itu saya nemu penelitian-penelitian beliau itu kayaknya 11-12 sama yang jenengan tulis gitu loh. Jadi istilahnya sudah lebih mengukur ke kayak sustainable-nya gimana, kebermanfaatannya gimana. Nah, itu kan istilahnya mungkin kalau oriented product oke ya Sensei. Nah, dan itu kan juga dibutuhkan istilahnya apa ya? Kolaboratif riset gitu ya. Nah, untuk yang pemula seperti saya ini apakah oke kita mempelajari seperti itu ataukah kita mulai aja dari yang berbasis metode kayak gitu Sensei. Oke, sebenarnya kalau kita langsung tahu profesornya apa atau orang-orang tertentu apa, ya nggak masalah juga karena kita bisa tinggal lihat dia risetnya di mana, kita bisa langsung belajar sama dia ya. Itu nggak ada masalah. Artinya bisa juga pendekatan seperti itu, tetapi kan kadang susah juga menemukan orang-orang seperti itu ya. Yang paling gampang adalah kita carinya ya di reputable jurnal. Gitu. Walaupun pendekatan yang dilakukan Pak Enggar juga bisa, gitu, tetapi agak sulit buat saya gitu untuk menemukan orang-orang yang kompeten kecuali kalau saya sudah riset ini di lama ya. Terus saya pasti akan berkiblat kepada beberapa penelitian profesor itu pasti nanti ada nanti kiblatnya. Oh saya lebih mengkiblatnya saya ke sini. Nah pasti saya akan membaca itu. Tetapi ketika baru di awal rasanya akan agak sulit kalau langsung mencari kiblat profesor siapa atau penulis siapa gitu akan agak sulit. Gitu. Nah yang paling gampang tentu saja nah ini ya. Sebenarnya benar kata Pak Enggar, kalau berbasis produk itu pasti nantinya memungkinkan untuk collaboration research karena pasti ada beberapa bidang tertentu yang kita tidak kuasai. Ya. Misalkan ternyata produk saya kepengen saya kembangkan berbasis grafis nih misalkan. Wah saya tapi nggak tahu paham grafis. Ya, ya tentu saja kita harus kolaborasi, tetapi sebenarnya jangan jadikan ini halangan. Andaikan kita nggak tahu, ya kita tulis aja dulu. Oh ini nanti kita butuh ini gitu ya. Nah tapi berarti kan kita punya, oh ya berarti ini saya punya kesempatan untuk kolaborasi dengan ini. Tapi jangan sampai dihilangkan nih ide-ide kita gitu. Kita tuangkan aja semuanya. Kita list topik-topik apa. Misalkan mau dibawa grafis, maka tulis aja kandidatnya nanti siapa. Udah itu pokoknya dipikirkan belakangan dulu lah. Yang penting kita list dulu topiknya. Nah, kalau yang berbasis, maksud saya saya sarankan lebih enak berbasis produk karena tadi dia long term. Karena kita bisa tahu nih mau dibawa kemana. Kalau kita bermainnya di metode, itu biasanya nanti ketika metode ini sudah kita uji selesai, habis itu buyar, kita pindah lagi ke metode yang lain. Atau kita pindah lagi ke subjek yang lain. Nah itu ya nggak bagus sebenarnya. Artinya kita nggak fokus nanti kepada satu bidang tertentu. Kemungkinan besar di sana. Dan ketika kita di method base, itu kita nggak bisa menghasilkan produk. Kita nggak bisa menghasilkan sesuatu. Dan sebenarnya nggak ada masalah juga sih. Tetapi kalau kita lihat trennya di Indonesia, apalagi vokasi, nah kan sekarang maunya semuanya larikan ke produk ya. Artinya sebenarnya peluangnya lebih besar ke sana. Nah, sebenarnya ketika Pak Enggar mengalami kesulitan untuk mendefinisikan produk, maka solusi yang paling sering adalah sering-sering diskusi. Saya punya ide ini produk apa,
itu sering didiskusikan dengan orang-orang tertentu, atau di sini kita bisa diskusi mengenai itu gitu. Atau mungkin Pak Enggar punya grup riset, ikut grup riset mana gitu ya. Itu bisa ngikut orang yang sudah punya produk gitu untuk terjun di sana, hingga suatu saat nanti mungkin Pak Enggar bisa lepas sendiri gitu. Nggak ada masalah juga. Jadi terkadang di dalam riset itu kita nggak harus menemukan produk, kita bisa juga mengikuti produk yang sudah ada, kita jalan bareng. Nanti suatu saat kita akan lepas. Begitu Pak Enggar. Baik, terima kasih Sensei. Yes. Clear. Gitu. Jadi nggak usah dibuat sulit dulu lah. Artinya saya paham gitu. Artinya kita kadang kita punya idealisme tuh kepengen sesuatu yang wah. Tetapi ketika sesuatu yang wah itu terlalu susah untuk kita bayangkan, membuat kita nggak gerak-gerak gitu. Dan menurut saya ya sudah kita balik aja. Kita lakukan yang paling kecil aja dulu. Tetapi kita harus berani langsung masuk ke produk. Gitu. Karena metode kita selama ini sudah mainnya di metode. Ini nggak apa, kita harus keluar dari zona itu gitu. Terima kasih. Pusing. Piye Om Prim? Oleng, full day aku soalnya. Yo, iki paling nggak Mas Pak Prim, apa bikin introduction. Iya, Itu ini lagi mencerna kamu. Kita cari keyword-keywordnya tadi. Lumayan soalnya penting banget untuk membuat cerita yang bagus itu ya dari sini gitu. Mbak, itu sih Mas, apa Pak, bagian awal sih, awal banget sih mang apa itu. Dan kita kan masih di area metode ini kan yang diutek-utek dan dijadikan concern. Yang selama ini yang tak Uber kan juga produk sebenarnya, cuma yang jadi yang diukur masalah selalu ini gitu ya. Diarahnya ke sana. Harusnya cara ngukurku tak ganti, terus itu bisa jadi kontribusi sebenarnya. Tuh. Cuma aku nyoba diskusi juga kan kemarin ambek Sopo ya Pak, ambek Pak Arwin, ambek Pak Ian, ambek dokter KB lah, ambek Pak Cahya. Makanya aku anak di KB Kepriset. Jadi kita tangkap itu sebenarnya kalau dari yang dilakukan di penelitian di luar pun sebenarnya enggak yang metode yang ada sih, ada yang kiblatnya arahnya ke metode gitu, ada banyak. Tapi ada juga yang justru lebih berkiblat kepada apa ya, kebaruan kontribusinya gitu, instead of mengejar metode yang jelimet-jelimet itu loh. Dan itu juga boleh ternyata. Maksudnya ya publish. Iya. Tapi yang keterbaruan itu di sisi apanya? Nah, iya, itu kan yang harus dicarikan celahnya kan. Nah, ya. Nah, makanya kalau berdasarkan product base itu lebih mudah kita mencari kontribusinya. Kenapa? Karena pertama, produk kita itu sudah unik biasanya. Ya. Jadi ketika kita menggunakan metode yang sama, itu sudah dapat unik gitu, karena produk kita karena sudah produknya unik itu mau. Tuh. Jadi metodenya nggak harus jelimet. Kayak yang dilakukan ambek Pak Ian itu kan sing diulik S3 kan ya A+ itu kan. Akhirnya dia mainnya A+ tok, jurnalnya ya seputar itu semua. Yang ditambahkan ya itu tok apa? Fungsi-fungsi baru. Tambahi gitu kan. Tapi itu tetap jadi novelty karena belum ada yang riset di situ kan. Betul Pak Prima, betul sekali. Makanya tadi saya bilang product based research. Ini kita saingannya sedikit. Kenapa? Karena produk kita aja sudah unik gitu. Sehingga kita masukkan apapun kita jadi kontribusi. Nah, akan berbeda dengan yang method based. Method based itu nggak unik. Jadi product based minjem metode wong jadi unik kan. Karena kita on our product ya. Betul. Nah, definisikan produk uniknya ini yang mungkin akan agak sedikit sulit di awal ya. Tapi saya rasa nggak terlalu sulit juga gitu. Ya, misalkan metode Toulmin saya gitu ya. Metode Toulmin argumen itu secara garis besar dia memiliki 3 struktur gini ya. Jadi dia punya 3 struktur. Ini secara konsep teori ya.
Jadi orang mau ngapain terserah gitu. Nah, ada yang sudah bangun aplikasi ya, dia nanti disuruh ngetik sendiri, nulis isinya gitu. Nah, itu sudah satu jenis. Nah, saya bikinnya gimana? Ya saya bikin dengan yang sama, gitu ya. Strukturnya sama, tetapi saya kasih pilihan jawaban. Dan ini nggak pernah ada yang pakai. Gitu. Nah, ini sudah unik. Berbeda konsep. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau di sini, siswa harus memikirkan sendiri jawabannya apa. Nah, sedangkan kalau yang saya punya, siswa nggak perlu memikirkan jawabannya apa, dia hanya cukup memilih dari yang ditawarkan oleh guru. Nah, makanya ini namanya reconstruction, ya. Reconstruction concept, artinya siswa hanya memilih dari jawaban yang sudah dipilihkan. Tentu saja ada kelebihan dan kekurangan, tetapi ini sudah novelty gitu. Gitu. Tapi yang tulisan pun sebenarnya kan ya tetap bisa dioprek lagi gitu, Pak. Betul. Yang walaupun ditulis pun sebenarnya juga bisa diolah. Betul. Misalkan yang ditulis cuma sebagian gitu. Satunya lagi memilih satunya. Nah, itu juga jadi novelty juga gitu. Bisa. Nggak ada masalah gitu. Nah, tetapi kenapa sih pertimbangan saya seperti ini? Pertama adalah teori reconstruction itu lebih mudah dianalisa, Pak. Kenapa? Karena jawabannya tertutup hanya kepada 3. Jadi kalau dia merangkai ini, itu kita bisa membuat suatu penelusuran yang lebih mudah dibandingkan kalau jawabannya diisi sendiri. Ini kemungkinannya jadi tak hingga nih. Nah, kalau ini kan masih tertutup ya, kemungkinannya masih terbatas. Gitu. Nah, sehingga sisi analisanya lebih mudah. Ya itu salah satu alasannya sih, Pak Prima. Begitu sih. Tapi nggak ada masalah. Pak. Oke. Rahmat. Nah, ini betul pengalaman mengejar keterbaruan metode justru rumit. Betul. Tapi kan yang terjadi di jurusan sekarang kan gitu kan. Nah, sebenarnya akhirnya di jurusan sekarang itu tidak mengejar metodenya apa, tapi hanya dibedakan berdasarkan subjeknya. Metode ini dipakai untuk mahasiswa polinema atau metode ini dipakai di rumah sakit tertentu. Nah, tetapi kan ini sebenarnya apa ya? Ya benar ini novelty, tetapi kita juga harus membandingkan dong, kenapa di rumah sakit ini dengan rumah sakit ini hasilnya berbeda gitu misalkan. Kita harus pertanyakan dong. Padahal metodenya sama, misalkan seperti itu ya. Padahal istilahnya ngomong contribution to knowledge-nya itu rendah, signifikan. Betul. Tetapi tetap dia kontribusi gitu. Tapi nggak signifikan. Ya produk ini sih banyak bakal unik ya sih kan. Betul. Walaupun produknya elek tapi tak contribution to knowledge kan ya nggak masalah. Iya kan? Produknya biasa-biasa aja, nggak sing awesome pol. Ya mungkin awalnya nggak awesome ya, tapi lama-lama kan nanti jadi awesome gitu. Awesome jadi keren juga gitu. Kalau kita sudah konsisten sama produk ini, itu nanti lama-lama pasti akan dilirik juga gitu. Mau nggak mau, cuma tinggal masalah waktu aja gitu. Nah, ini aku bingung sampai sing ditugaskan ini berarti apa? Oh ini sing situ ya. Lek sing rencana riset itu ya akhirnya sebenarnya rencana apa yang akhirnya tak arahno paling apa ya kayak belajar sambil bermain lah, tapi konsepnya di TI masih belum banyak kan produk yang kayak gitu. Iya, nggak apa-apa gitu. Itu kan nanti masuknya ke mungkin ya ada gamification in education atau segala macam. Paling tidak kita mengadopsi satu metode tertentu lah atau itu akan lebih mudah daripada kita menciptakan metode baru. Artinya konsep baru lah. Itu akan lebih sulit untuk diterima. Ya cocok sih. Sampai ladangnya ini kan ya ngajar berarti kan. Iya, betul. Buat produk tentang apa ya game yang untuk belajar kan. Sebenarnya impactful kan, tapi selama ini game yang dibuat anak-anak itu platformer kayak Ifazi, kan nyambung kan. Terus menasbihkan ini kepada edukasi. Edukasi ini yang di perbaruan ini yang di harapannya ya ngono ae gitu kan.
Iya. Ya nggak apa-apa, nanti kita coba arahkan kan. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Makanya aku sampai mentok wis metu ae teko game. Riset game. Ya, artinya kadang-kadang ya itu tadi sih, karena kita nggak tahu mau dibawa kemana sih yang membuat ya mungkin karena kita nggak paham, ya mungkin ya itu tadi karena kita nggak paham field-nya apa sih di game itu, apa sih yang dimasukkan gitu sih. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak yang tanyakan, Pak Rahmat kan nggak? Lagi set night. Ya, wes. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit membuka pandangan Bapak-bapak ya, untuk terutama di awal-awal ini. Untuk ini sebenarnya jaluk iki nih Pak PPT. slide. Siap, kirim. Kayak garap introduction laporan penelitian langsung Pak kebiok ya. Aduh. Siap. Garap. Siap. Nanti saya kirimkan semua ini. Oke, ada yang ingin, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, pas 1 jam kita tutup. Alhamdulillah. Ya, nanti minggu depan, 2 minggu lagi kita coba cari topik yang lain mudah-mudahan. Kalau Bapak-bapak ada yang usulan, nanti tanya apa, dilempar aja gitu. Siap. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat nih, dan terima kasih, masih semangat Bapak-bapak. Mudah-mudahan Terima kasih. nanti Pak Dr. Rahmat biar sharing juga nanti. Nah, itu. Kapan? Ditunggu sharingnya itu Pak Anto itu. Oke. Apa nih mau tanya? Oh, Oke, Prof. Tanya apa, Prof? Kan kalau misalkan produk ya, kan saya tadi nggak ikut dari awal nih, maksudnya misalkan aku pilih bidang di pembelajaran gitu kan. Ya. Nah, kan pasti aku harus berpikir bahwa produk yang seperti apa, terus produkku itu mempunyai fitur apa saja. Nah, itu apakah untuk memikirkan yang paling sederhana itu gimana caranya, Pak? Cara paling gampang yang pertama adalah bergabung dengan orang-orang yang memiliki ide yang sejenis, Pak. Kalau dalam pembelajaran ya, atau dari sana nanti kita akan mendapatkan insight-insight. Itu yang cara paling cepat ya Pak Rahmat, Pak Anto ya. Atau kalau cara misalkan nggak ada orang yang sejenis atau sepemikiran, ya kita harus baca jurnalnya Pak. Kita harus baca jurnal-jurnal mengenai produk itu Pak. Jadi di jurnal itu, produk itu biasanya dibahas apa aja sih? Gitu Pak. Oke. Terus pertanyaan yang di luar dari produk ini Pak. Hasil diskusi kita di Ijen Suite kemarin. Kan ketika kita mau publikasi itu kan membuat riset itu kan menentukan dulu kita mau kemana publishnya kan gitu ya. Kemarin intinya. Oke, nah terus iseng-iseng lah saya mencari sesuatu tersebut. Di Scopus saya cari tentang NLP. Nah ternyata kok nggak ada jurnalnya ya? Atau saya nggak tahu? Maksudnya kalau ada jurnal Q1-nya lah. Natural language processing ya Pak? Iya, yang ada itu kebanyakan adalah baru seminar, proceeding, forum, group dan sebagainya seperti itu. Kalau aku dengan keyword komputasional linguistik pun nggak ada juga, malah masuknya ke linguistik bahasa secara harfiah. Coba cari di Simago Pak. Simago itu kan dia untuk lihat apa ranking jurnal ya. Nah di Simago ini nanti dia bisa lihat berdasarkan subjeknya Pak. Nah berdasar subjek kalau di Simago JR itu
subjek yang berhubungan dengan teks itu nggak ada. Apa memang penelitian yang sia-sia apa ya tentang teks itu ya? Enggak. Mungkin belum ketemu aja, karena kadang-kadang kan NLP ini ya, Pak. NLP ini kan sebenarnya implementatif ya, Pak. Artinya bisa diimplementasikan kemana saja ya, Pak. Benar. Ini kan berdasarkan produknya kan akhirnya. Nah, ketika produknya ada di pendidikan, maka dia pasti NLP-nya banyak di pendidikan. Ketika produknya berada di satu bidang tertentu, maka jurnalnya ada di bidang tertentu yang mungkin tidak spesifik NLP, Pak. Oh gitu. Oke. Nah, jadi kalau saran saya, berangkatnya dari mana? Dari si punyanya siapa itu sih yang keluarin NLP itu? Christopher de Manning. Nah, Christopher de Manning, ya. Habis itu cari dia disitasi sama siapa saja. Oke. Nah, dicari dari disitasi di mana saja, terus nanti kita bisa cari disitasi dari jurnal yang mana saja yang paling banyak. Nah, itu salah satu cara penelusurannya aja. Oke. Jadi kita pakai runut belakang gitu. Siap. Berarti dari penemunya dulu turun ke anak didiknya, begitu ya Pak ya? Yang disitasi siapa ya? Nanti yang disitasi siapa nanti dilihat paling banyak disitasi oleh siapa gitu. Nah, itu mungkin menjadi salah satu yang paling aktif di bidang ini gitu. Nah, itu bisa kita lihat sebenarnya. Oke Pak, mencerahkan sekali Pak, mencerahkan. Nggak apa-apa Pak, itu salah satu cara mencari related research ya gitu juga salah satunya saya Pak. Oke Pak Bani, mohon maaf curhat dikit. Oke, siap. Jadi itu ceritanya sama kayak saya Pak waktu yang tadi saya ceritain tadi. Jadi untuk yang teknis-teknis metode base itu kok saya ketemunya itu kebanyakan larinya pada ke conference semua. Jadi ketika mereka menuliskan dalam jurnal itu sudah benar-benar product base yang ukur ya tadi itu yang kayak gitu. Oke, Pak. Yang bikin saya Karena begini Pak, perbedaan antara conference sama jurnal kan mungkin sudah banyak yang tahu ya. Sebenarnya conference itu tidak harus menjadi sesuatu finding. Sebenarnya levelnya conference itu adalah, aku punya riset ini loh, kira-kira bagus nggak? Jadi nggak harus sampai eksperimen sebenarnya untuk conference. Kalau kita bicara secara harfiah ya, di conference itu sebenarnya adalah ajang untuk bilang, aku punya riset ini, aku dua asumsi ini, kira-kira iya apa menurutmu? Makanya di conference itu kan ada interaksi ya, interaksi langsung antara penceramah ya, bukan apa namanya, antara presenter dengan audiens ya. Sebenarnya tujuannya conference kan itu. Jadi untuk mengklarifikasi, aku punya riset KPI menurutmu api enggak? Nah, kalau Anda berada di conference yang tepat, yang bagus, itu harusnya pasti akan memberikan, riset ini sudah pernah dilakukan. Anda membedakan apa? Selalu seperti itu. Kalau yang bagus loh, conference yang bagus. Kayak ngetes kelayakan judul loh, Dek kono. Betul. Jadi kita belum masuk ke eksperimen itu kita ujikan di conference sebenarnya. Kayak aku dua ide ini. Betul. Atau kita masuk di preliminary study lah, artinya baru aku punya eksperimen kecil-kecilan, ini hasilnya gini, kira-kira menjanjikan, kira-kira kalau tak jadikan yang besar, piye menurutmu gitu. Nah, itu sebenarnya gitu sih. Nah, yang pertanyaan Pak Enggar tadi, menurut saya wajar aja kenapa metode-metode itu banyak di conference, karena kan itu tadi, biasanya dia fokus kepada salah satu titik ya. Sedangkan di jurnal itu kan pembahasan kita nggak bisa satu titik ya. Di jurnal itu point of view kita banyak sekali gitu. Sehingga hampir jarang kita menemukan metode spesifikasi dibahas secara tuntas gitu di dalam sebuah jurnal gitu. Biasanya memang gitu sih. Jadi mudah-mudahan ya kita pelan-pelan belajarnya pelan-pelan. Saya juga biar nggak lupa ini, maksudnya saya kadang-kadang kalau nggak sering diskusi gini sering lupa atau sering males. Dengan ada kayak gini kan jadi enak. Nah, tema berikutnya apa nih Pak Bani? Tema berikutnya terserah. Kita mau masuk ke metodologi desain eksperimen.
Atau gimana? Atau mau masih berkutat mengenai ini? Saya rasa bagian terpenting mengenai introduction sama jenis riset sudah cukup jelas ya, nggih, Bapak-bapak nggih. Mudah-mudahan bisa. Atau tema berikutnya kita bahas ini, topik yang Bapak punya. Ya Pak, boleh. Artinya, Oke, Pak. kita lihat introduction-nya, kita lihat ininya, nanti kita coba memberikan masukan. Oh, ini kira-kira kalau dibawa ke sini gimana begitu? Gimana? Iya Pak, mungkin mengarahkan menjadi sebuah produk mungkin Pak akan lebih. Oke, enggak apa-apa Pak Rahmanto. Monggo. Gitu. Oke. Oke. Ibu, ini saya stop dulu.